Ya. Kalau kita harus terus berinvolve gitu ya, ngikutin jalan. Ya. Kalau korban kenapa selalu sapi sama kambing? Nggak bisa yang lain. Yang lebih. Enggak, gini. Di bahasa Quran itu nggak ada literally ngomong sapi dan kambing. Tapi sembelihan yang besar gitu. Dalam artian berarti dia memiliki pemaknaannya multi gitu kira-kira. Dan nanti kalau kita udah ngerti kurban itu bukan urusan sapi dan kambingnya, intinya adalah bukan apa yang disembelih, tetapi konteksnya adalah aku menyembelih dari kecintaan berlebihanku terhadap sesuatu selain Allah gitu kira-kira. Makanya Quran banyak menggunakan bahasa perumpamaan. Kan repot ya Bu, so kalau Quran sembelihlah Brontosaurus, pusing sekarang nyarinya nggak ada. Betul nggak? Artinya akan selalu berkembang sesuai dengan sapi dan kambing bisa berhenti, bisa berakhir nggak evolusinya? Bisa. Berarti kan ini bukan masalah kambing dan sapinya gitu. Sip ya? Makanya di surat 22 ayat 67 dibilang, bukan darah dan dagingnya yang sampai kepadaku, tapi ketakwaanmu. Berarti sapi dan kambing ini tujuan kurban atau alatnya? Alatnya. Simbolnya aja gitu. Makanya mau motong 10 sapi belum tentu dia keadaan kurban belum tentu. Karena close to God gitu. Nah pertanyaannya, yang membuat tidak dekat sama Tuhan itu pasti si aku tiga ini gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, yang ingin saya garis bawah ini dikit lagi. Kalau Ibrahim di 4 ayat 125 dibilang bahwa aku telah memilihnya, berarti dia terpilih nggak? Berarti kalau terpilih melalui serangkaian pelajaran nggak kira-kira? Iya. Makanya dia mengalami proses yang namanya, kalau bahasa Qurannya itu disebut ujian gitu. Karena nggak mungkin menjadi, jadi gini, ingatlah ya, Ibrahim itu adalah value. Maka kalau di Quran ada kata-kata makom Ibrahim. Pernah dengar nggak? Makom Ibrahim itu bukan makam Ibrahim, bukan. Tapi levelnya Ibrahim. Karena kalau udah di level Ibrahim, itu very close to God lah gitu kira-kira. Ada di aku dua lah gitu kira-kira. Pertanyaan, untuk nyampe ke aku dua, harus ngeberesin aku tiganya dulu nggak kira-kira? Iya. Berarti menuju kepada makom Ibrahim, perlu menghadapi serangkaian ujian nggak? Iya. Makanya kalau pinjam pakai bahasanya Mas Sony, besok kurban itu upacaranya. Tapi kita mau naik kelas, bukan rajin upacara, tapi bisa ujiannya. Kan nggak bisa, Bu, kok aku nggak naik kelas kan sering upacara, tapi nggak pernah masuk gitu. Ya nggak bisa. Betul nggak? Jadi yang penting upacaranya atau ujiannya? Dua-duanya. Ini juga harus ada. Iya, kalau nggak upacara juga kan nilainya jadi kurang gitu. Udah jangan aneh-aneh. Ya, kalau nggak ada ini berantem nanti gitu. Dapat ya? Berarti kalau kita mau bicara dalam konteks keseluruhannya, seseorang ini sedang mau mencapai yang namanya makom Ibrahim. Berarti kalau mau nyampe ke makom Ibrahim harus teruji nggak? Iya. Dan penguji terbaik nggak ada lagi, cuma ada dua, pasangan dan anak, udah nggak ada lagi. Jadi siapapun pasangan yang dihadirkan ke kita, siapapun anak yang dihadirkan ke kita, itu adalah alat supaya kita naik ke makom Ibrahim. Contoh, orang tua udah pasti include lah. Contoh. Ibrahim nih, dia pertama menikah sama Sarah ceritanya. Gak punya anak. Nikah lagi sama Hajar, dikasih sama Ramses II nih. By the way, Fir'aun itu value atau simbol? Nama atau sifat? Sifat. Namanya Ramses. Sifatnya kayak Berarti sampai yang ada sampai hari ini Ramsesnya atau Firaunnya? Pernah ketemu Firaun nggak? Ngaca aja udah beres. Sip ya. Berarti mau Firaun, mau Ibrahim, mau Isa, mau Muhammad, mau Jibril, Mikail, Israfil, Israel, semuanya dalam wilayah dalam konteksnya namanya value. Nah, singkat cerita Hajar lahirlah Ismail, di sini nanti lahirlah Ishak. Nanti dari Ishak garis keturunannya Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Musa, nanti sampai Isa. Superstar Nabi dan Rasul ada di keturunannya Sarah gitu. Makanya nanti disebut Bani Israel.
Nah, dari konteks cerita ini, Ibrahim nunggu Ismail 90 tahun. Begitu Ibrahim nunggu Ismail 90 tahun, kira-kira begitu brojol sayang banget nggak? Makanya dikasih tahu, awas loh ya, kehadiran anakmu jangan sampai komunikasi atau hubungan sama aku satu jadi terputus. Kenapa? Karena anak bisa menjadi sumber berhala gitu kira-kira. Ya Bapak mohon maaf nih, bisa nggak anaknya pengen banget, pokoknya bapaknya gimana caranya, perlu korupsi untuk menginginkan atau mengikuti keinginan anak. Bisa begitu nggak? Bisa. Akhirnya apa? Mempersekutukan Tuhan. Berarti Ismail ini bisa harta kita nggak? Bisa. Bisa jabatan nggak? Bisa. Bisa gelar nggak? Apapun yang membuat kita berpaling dari aku dua, aku satu, sembelih gitu. Jadi penyembelihan ini bukan urusan Ibrahim bawa golok gitu. Begitu mau disembelih, cering jadi kambing. Gimana ceritanya? Kan nggak gitu. Sehingga di pengantar ini kita nanti akan mengerti bahwa konteks Idul Adha, Id itu kembali salah satunya perayaan, Adha itu pengorbanan, adalah bagaimana kamu melepaskan sesuatu yang ini nih, yang bukan aku, sembelih, supaya apa? At least dalam kondisi Ismail tadi, at least Ismail itu kalau pinjam bahasanya Ibnu Arabi, dalam jiwa yang tenang, saat jiwa yang tenang dia akan menerima semua apapun yang dihadirkan oleh aku dua gitu. Nah, upacaranya motong sapi, motong kambing. Tapi poin utamanya tidak terletak pada apa yang dipotong, tapi bagaimana pemahaman kita tentang konteks ini semua gitu. Makanya makom Ibrahim itu adalah sesuatu hal pencapaian supaya kita bisa melepaskan apapun dari aku tiga untuk selalu menerima realitas di aku duanya gitu. Oke? Ya. Ya. Kenapa di Islam ini menjadikan tradisi, kalau di agama lain yang ajarannya sama tidak ada kebaikan? Ya, karena balik lagi kan, semuanya tradisi ini sebetulnya ini nanti akan berbicara tentang yang namanya budaya gitu. Lebih ke culturalnya aja sih gitu. Jadi kalau nanti kita udah ngerti ini, sorry nih ya, berarti si kurban ini setahun sekali nggak? Enggak. Karena seseorang yang udah punya Ibrahim, welas asih, dia akan melakukan itu sehari-hari gitu. Contoh. Nah nanti yang menarik di surat 9 ayat 99 nih. Kalau kamu mau mendekatkan dirimu sama Tuhan, jalannya apa? Kebermanfaatan dan berbuat kebaikan gitu. Sedekahlah bahasanya. Contoh. Nggak usah nunggu nantilah pas perayaan. Besok ibu dan bapak lagi jalan-jalan ngelihat ada orang yang di bawah duduk minta-minta kelihatan lapar. Terpanggillah hatinya, teralirkan. Pengen beliin nasi bungkus di dalamnya ada rendang, ada ayam, dikasih. Begitu kita ngasih, lagi membenarkan aliran untuk lebih dekat kepada Allah nggak kira-kira? Itu kegiatan kurban nggak kira-kira? Iya. Nggak wajib. Nggak wajib potong sapi dan kambing. Wajib itu kan artinya perlu. Bukan harus sebenarnya. Tapi perlu. Nah, dalam tradisi yang sudah ditetapkan secara konsensus, pemotongan sapi dan pemotongan kambing menjadi sebuah konsensus gitu. Bisa dipahami nggak? Berarti dalam konteks apapun yang namanya kurban, segala sesuatu yang kita lakukan dalam wilayah kebaikan. Ujungnya di situ gitu. Jadi mau motong sapi, motong kambing, dalam konteks apapun, intinya adalah mendekatkan dengan konteks bagaimana Rahman Rahim Allahnya hadir, kita melakukan dalam bentuk yang namanya welas asih gitu. Nah, pertanyaan saya, maaf ya, ini kita lagi ngomongin hakikat nggak? Iya dong. Yang ngerti hakikat banyak atau sedikit? Katakanlah 1%. Berarti yang paham esensinya banyak atau dikit? Berarti sisanya dia ngerti cuman pokoknya katanya, betul nggak? Kita sekarang ngerti, oh berarti waktu ngasih nasi bungkus juga kurban. Nah, abis gitu juga nggak usah cerita, aku barusan kurban pakai rendang. Udah nggak usah, biasa aja gitu. Bukan itu gitu poinnya. Tapi kegiatan itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Sip ya? Nah, si potong sapi dan kambing sudah menjadi konsensus bersama sistem. Udah itu nggak usah diganggu-gugat gitu intinya. Tapi nanti ngerti sikap hati kita waktu ngerjainnya gimana gitu. Ya, silakan.
kan ada kembali ke fitrah. Ya. Kita bisa bertanya dengan diri sendiri, misalnya mulai ada konteks sendiri dengan ujian. Ya. Itu tuh sebenarnya saling bersinergi atau enggak? Pasti. Karena setiap ujian yang datang untuk ngelepasin semua lingkaran-lingkaran yang palsu nggak kira-kira? Iya dong. Karena kalau nggak ada ujian, nggak ada masalah, nggak ada problem, kita nggak akan kembali ke fitrah gitu. Dan dia terus. Ini ibu bapak kalau nggak punya masalah besar nggak akan belajar gini-gini kan? Bener nggak? Pusing, ribet, nggak tahu, baru belajar gitu. Berarti semua problem yang kita hadapi sebetulnya jalan untuk kurban nggak sama Tuhan? Iya, dalam perspektif ini gitu. Makanya the biggest problem in life nggak bisa enggak. Circle 1 orang-orang terdekat. Adam, anaknya bunuh-bunuhan nggak? Pusing jadi Adam anaknya gitu. Nuh, istrinya rese nggak? Anaknya juga. Musa, bapak tirinya. Ibrahim, sama bapaknya. Betul nggak? Jadi sejak Adam, problem family itu selalu terjadi. Jadi kalau sekarang ada orang yang curhat, aku tuh masalah keluarga. Ya elah, dari Adam juga udah gitu kali gitu. Bener nggak? Karena itu sesuatu yang repetisi, konteksnya untuk apa? Orang-orang terdekatlah yang akan membawa kita untuk masuk ke sini gitu. Oke? Sip ya? Ini bridging, nanti kita akan dalemin ke Bang Dame dan nanti Mas Sony akan menjadi mengholistikan. Tepuk tangan dulu buat Bang Dame, silakan. Silakan Guru. Oke. Biar kelihatan ya. Iya. Ya. Mas Sony, situ dong. Mas Sony, di situ dong. Orang baru datang. Tepuk tangan buat Kang Abu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di sini, masih bisa hidup, masih bisa menjalani hidup ini dengan segala pelajarannya. Dan yang lebih utama lagi, kita di sini berkumpul dalam rangka belajar bersama. Belajar sesuatu yang membuat kita semakin sempurna kemanusiaannya. Karena sebenarnya kita ketemu orang belum tentu manusia. Ya, seperti yang diuraikan Kang Abu tadi ya. Manusia itu adalah insan, itu adalah roh yang ditiupkan. Manusia itu adalah cermin Tuhan. Orang itu, ya istilah Kang Abu begitu ya, orang gitu ya. Kalau Rumi menggunakan istilah, susah sekali ya cari manusia. Ini kan manusia, Syekh Maulana. Bukan, kalau itu hewan katanya. Ya. Jadi manusia, katanya dia manusia, kalau akalnya saja tidak digunakan secara matang, maka dominan dia hewan. Ya kan? Apakah itu jelek? Enggak juga. Tapi dengan manusia kita jadi bisa mengenal sumber kita. Manusia yang berpotensi untuk mengenal sumbernya. Karena dia bertanya siapa aku. Kalau kucing kan kita ajak ngomong kan nggak ada begitu kan. Jadi dia insting aja. Kita sekarang akan membabarkan tentang itu ya. Tentang. Soalnya nggak ada pertanyaan sih. Nggak ada pertanyaan. Jadi padahal tadi keren banget. Tadi Kang Abu udah ngasih tahu semuanya sebetulnya. Cuma catatan saya adalah kan pengetahuan seperti ini yang hakikat, jujur saja itu sudah banyak sekali di YouTube. Masih ada catatan penting buat kita. Ada yang klik gitu. Itulah gunanya silaturahim. Jadi banyak yang diketahui itu tidak membuat kita berubah juga. Tapi ada satu yang memantik gitu. Kayak semacam spark, glimpse gitu. Itu kita catat dan itu masuk. Itu baru kita jalankan. Jadi catatan penting saya kepada kita semua adalah apa yang betul-betul dari uraian tadi yang bisa segera saya lakukan.
Kita sudah ceritakan historinya Ibrahim, Ismail, dan seterusnya, itu sudah banyak sekali. Besok mau hari kurban upacaranya. Kisahnya udah kita tahu, sesuai kapasitas masing-masing. Tapi apa ini yang akan saya praktekkan? Kalau secara seremonial kan motong kambing, motong sapi. Kemarin ada satu ibu nanya saya, Kang Abu, Bang Dame, kurbannya apa nih, sapi apa kambing? Saya bilang, saya udah lama nggak kurban begitu. Saya lamanya kurban perasaan. Jadi Bang Dame nggak kurban? Oh, sini kalau mau mendengarkan saja. Jadi setiap tahun ini diperingatkan, meskipun tadi Kang Abu bilang setiap hari kita bisa menguji, mengalami ujian itu. Untuk ini, misalnya kita mau hari Idul Adha, karena dia sudah jadi medan morfik. Dia sudah jadi konsensus, kata Kang Abu, dia sudah jadi satu dogma yang miliaran manusia tahu. Pengaruhnya ada. Gak bisa dibantah. Sama macam Pancasila gitu. Pancasila kan kesepakatan. Konstitusi di Indonesia itu kesepakatan. Pajak, peraturan pajak kesepakatan. Tapi kita gak bisa keluar dari situ. Gak bayar pajak ditangkap. Ya, ini sudah ribuan tahun. Nah, pertanyaannya adalah supaya ada poin nih habis diskusi. Apa ya yang saya korbankan? Kang Abu udah ngomong tadi spill. Ya, lihat di sekitar kita. Jadi saya korbankan suami saya, istri saya, anak saya. Gak gitu. Coba cek. Saya menggunakan kata kemelekatan. Sesuatu yang mengganggu kita bertahun-tahun. Ini datang lagi, ini datang lagi, ini datang lagi. Jadi Ibrahim sangat mencintai anaknya, sangat dia inginkan kan Ismail. Seperti kita juga. Tapi pada satu saat Nabi Ibrahim dapat mimpi. Naruh pedang di leher anak. Nabi Ibrahim berusaha membaca makna itu. Bayangkan kalau kita di posisi itu. Selama ini Ibrahim selalu patuh. Ke Mekah, tinggalkan Mesir. Ke Mekah dia. Bawa anaknya sama Hajar kan. Jadi anaknya udah gede, Ismail dapat ilham. Kayak semacam dapat mimpi kalau di situnya. Mimpi itu kan di pikiran. Ini apa saya sembelih Ismail apa gimana? Karena Ibrahim sudah terlalu asik dengan mainannya ini anak. Kita kan begitu juga. Sony bikin perusahaan, Kang Abu bikin program, saya bikin program. Keasikan gitu. Tiba-tiba dapat ilham mimpi. Lepasin. Ini kan saya lagi sedang membangun nih. Waktu itu saya kasih tahu Kang Abu tuh. Kang Abu kan sampai dapat muri itu, dialog positif. Saya masih ingat itu. Kang, sebelum ada situasi yang memaksa Kang Abu, udah stop dialog positif gitu. Ya kan? Dan itu Kang Abu melakukan sampai dapat murid. Jadi orang nungguin itu nggak gampang. Sampai sakit juga waktu itu. Ujian-ujian. Jadi teman-teman, poin ini penting nih. Karena kita membahas kurban. Kalau kita memang mau mencontoh Ibrahim, nilai atau values, kehadiran Tuhan dalam sosok Ibrahim historis, Bapak Tauhid yang welas asih, kekasih Allah, banyak ininya, atribut kepada Ibrahim sosok itu. Nah, kita mau mencontoh ajaran Ibrahim ini, millata Ibrahim, yang diperingati miliaran manusia loh. Dia mau mengikuti perintah Tuhan dalam mimpinya, dalam ilham di benaknya, untuk melepaskan apa yang menghalangi dia untuk dekat dengan Allah atau lebur jadi kekasih Allah, qarib. Nah, ini nih tafakur kita nih. Jadi saya selalu bilang tuh, kalau waktu itu di Pondok Indah, saya tanya, Bu, tahun ini kurbannya apa? Oh, kambing. Tahun lalu kambing. Tahun lalu sapi. Ya itu kan standar. Jadi kita jadi merenung. Tahun ini yang saya korbankan, yang saya lepaskan adalah, ini kok saya masih benci nih sama orang ini ya? Kok bisa ya?
Ini setiap saya lihat mukanya di Instagram ini naik nih. Ya kan? Ini nongol tuh, oh, saya udah wirid, sudah ikut meditasi, sudah, tapi nongol lagi. Saya juga punya teman-teman. Saya punya. Iya punya begitu. Jadi ada sosok yang, ini orang masih belagu aja gayanya. Ada nih, karena saya punya histori sama dia. Itu bukan masalah dia, itu masalah gue. Aku 3 saya menafsirnya keliru. Oke. Saya punya memori di aku 3 saya tentang sosok itu. Nggak kelar-kelar. Saya nggak mau nongol lagi. Tahun depan nongol lagi. Ah itu. Gimana? Tahun ini korbannya apa? Abang pasti tahu dong yang saya korbankan. Itu kan clear. Dan itu nggak bisa. Kayaknya ini deh. Enggak. Semua korban itu nggak ada yang enak. Nggak ada. Kalau gampang sedekah biasa. Makanya saya selalu bedakan sedekah sama korban. Sacrifice loh ini. Sacrifice itu kan bahasa. Sesuatu yang paling gede banget itu kita lepaskan. Meskipun nanti ada uraian-uraian yang lebih mendalam, diriku pun aku serahkan pada Tuhan. Tapi kita sering sedekah itu korban juga. Tapi untuk yang tahunan ini, coba. Makanya kan ada wukuf di Arafah kan? Wukuf di Arafah berdiam. Ini apa nih? Nggak bisa menyatu, nggak bisa melebur dengan Tuhan. Karena masih ada yang ini nih. Dan itu butuh kejujuran. Saya pun masih ada. Saya tidak mau karena ini live, ke politik itu kan banyak banget tuh. Pertengkaran antar ini itu kalau masing-masing menggunakan momentum korban sebagai momen untuk lebih dekat sama Allah, itu keren banget. Korupsi, Pak. Apapun, ya kita semua nih. Pemimpin ini dia merenung, terhubung dengan Tuhan. Oh ini lepaskan, ini selesaikan. Karena ada 10 tahun kok nggak kelar-kelar gitu. Nah, itu poin penting. Makanya kenapa ini setiap tahun ada? Ini nggak ada urusannya sama sapi sama kambing. Itu adalah ajaran yang dibungkus dalam bentuk ritual. Kayak Borobudur ditulis ajaran itu dalam bentuk ukiran. Ada kitab, ada sutra. Islam itu banyak ajaran itu dalam bentuk ritual. Di Jawa banyak tuh nasi tumpeng, itu semua bagian-bagian di situ ada values yang mau disampaikan. Karena itu cara yang mudah untuk mengikat makna. Bukan tentang sapi, tidak sampai darah dan daging. Yang sampai adalah takwa. Jadi itu teman-teman. Jadi saya selalu menyampaikan pada diri saya pun saya merenung. Apa Tuhan? Karena kita nggak tahu kan, terlalu sibuk. Kalau enggak nanti dipaksa semesta. Dijatuhkan. Itu juga. Kalau misalnya populer, coba-coba dihancurin. Itu dipaksa berkorban itu. Nah kita mau sadar. Saya pernah bilang tuh sama Kang Abu sama Mas Sun. Ini kayaknya 3 hari udah sampai belum titik equilibrium atau bagaimana nih kayak gitu. Jangan sampai udah cukup dulu. Gitu. Karena dalam hidup kita selalu ada siklus untuk menjaga equilibrium baru. Keseimbangan baru, baik secara individu, secara small group atau secara kolektif sebuah bangsa. Kalau mereka salah membaca, udah terjadi lagi. Jadi itu poinnya teman-teman. Jadi masing-masing udah diuraikan secara konsepsional. Betul-betul ini jarang ditaklim kan? Tapi tidak mengubah apa-apa ini kalau kita tidak inquiry, nanya. Apa ya yang mau saya korbankan ya Allah? Sepenuh hati loh itu. Nggak bisa pura-pura. Kayaknya ini deh. Tas Chanel ini deh kayaknya dijual. Nggak. Atau tas Hermes ini nih. Karena Hermes ini yang membuat dia jauh dari Tuhan. Bikin dia selalu pamer. Apapun ya. Harlinya lah. Jabatannya lah. Anaknya lah. Jadi semacam bentuk kayak kotoran di batin. Ya nggak lepas-lepas. Butuh jujur nggak itu? Jujur. Kalau nggak nanti nggak berasa takdirnya.
Saya suka mendramatisir pengalaman Ibrahim itu. Kebayang nggak pingin punya anak, tahu-tahu dikasih di usia tua. Senang dong. Terus ujian berikutnya, bawa dia ke Mekah. Meskipun ada pesan universal bahwa di sana akan dihidupkan lagi Ka'bah kan. Kebayang nggak perasaan seorang ayah itu? Terus setelah itu, oh ya anak saya udah gede, balik lagi. Kamu balik lagi ke Mekah. Wah udah gede main gitu kan. Tiba-tiba dapat mimpi. Dia taruh pedang di leher anaknya. Ini maksudnya Tuhan gimana ya? Ngomong gak ya sama Ismail ya? Ngomong gak ya sama Hajar? Nak, Bapak punya mimpi. Dalam mimpi itu Tuhan ngomong, kamu akan Bapak sembelih. Kalau memang itu perintah Tuhan ayahku, gak apa-apa. Kebayang gak perihnya rasa batinnya Ibrahim itu? Aduh anak gue sabar, tapi gue gimana? Ngomong ke Hajar juga begitu. Kayaknya ini dari setan deh. Udah dia nggak ikutin. Nongol lagi. Nah disitulah ada ritual jumroh. Bismillah Allahu Akbar. Karena dia nggak yakin itu dari suara Tuhan, dari aliran Tuhan. Itu kan sejarah jumroh itu. 7 kali. Dah. Kayaknya enggak deh. Dah. Dia ngomong lagi, nggak apa-apa ayah. Kalau itu perintah Allah, engkau kan seorang nabi. Iya. Laksanakanlah wahai ayahku. Wah itu kan perih tuh. Udah dia nih lah. Tanggal sekian kita akan eksekusi nak. Ngomong dong sama Hajar, itu ngomong semua tuh. Udah ngomong gitu. Meskipun Mas Sony punya dialog yang luar biasa juga tuh. Dialog batin antara ayah, anak, istri gitu. Tapi saya mau menceritakan pengalaman batinnya Ibrahim yang versi yang saya tangkap. Udah ditentukanlah waktunya, zaman itu juga ada simbolisasi penyembelihan gitu kan. Di satu tempat. Udah anaknya udah pasrah. Dia nggak tega kan ngeliat muncratnya darah anaknya kan. Anak yang sangat disayang loh ini. Kebayang ke anak masing-masing gitu. Demi mengikuti perintah Allah. Dia tutup matanya. Tuhan, inilah bentuk cintaku kepadamu ya Allah. Karena dia tidak mau terbelah cintanya. Dia lakukan. Ini gak logis kan? Gak logis dong. Sambil nangis kali Ibrahim tuh nyembelih anaknya. Untukmu ya Allah, ini aku lakukan. Muncrat darahnya, wah kemana-mana. Dan setelah itu, ya udah Tuhan aku laksanakan. Aku sudah laksanakan nih. Dia di luar logik gitu. Setelah dia buka, ternyata diganti dengan kibas. Ismail ada di sebelah. Nah pada saat itu Ibrahim melewati satu fase ujian. Aku lakukan perintahmu ya Allah. Meskipun ini belum tentu benar cara ini, tapi ini yang saya mampu. Dan Ismail tidak dibunuh, tidak mati, diganti kibas. Disitulah Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia tetap mengikuti perintah Tuhan. Tuhan juga ujianmu berhasil Ibrahim. Nah, cara menggambarkan peperangan batin kita itu dibuat begitu kisah. Ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang masing-masing kita itu akan selalu melewati kisah ini dengan segala ragamnya dan pasti berat di batin. Nggak bisa enggak? Saya pernah dialog sama Kang Abu juga itu kan. Ya kayak hubungan kita sama guru, hubungan kita sama mertua, sama ayah. Kok ini gak kelar-kelar? Gimana? Kita mohon petunjuk sama Tuhan. Tiba-tiba dikasih petunjuk. Dan jalan itu harus kita tempuh. Dan kadang-kadang orang gak paham. Tapi akhirnya begitu kita ikuti maunya Tuhan.
Kok kembali seimbang? Nah itulah tiba-tiba berhasil. Nah itulah ungkapannya Allahu Akbar, takbir. Nah ini bisa jadi renungan nih teman-teman. Dengan segala pengetahuan yang sudah kita punya ini, tanya, Tuhan, aku tidak terlalu ngerti kisah ini, tapi ini kenapa nih Nabi Ibrahim selalu disebut sebagai Holiullah, kekasih Allah? Apa sih yang dialami? Kan kita ingin mencicipi nih, icip-icip nih. Mohon aja sama Allah. Nanti dikasih ilham tuh. Oh, ready kamu berkorban yang beneran. Ini nggak ada. Jadi potong sapi, potong kambing itu bentuk supaya kita kisah ini selalu dikenang. Karena itu akan menaikkan kualitas kita. Supaya sampai ke makom Ibrahim, kekasih Allah. Nggak ada ceritanya kita sampai ke derajat kekasih Allah kalau nggak ada sacrifice. Bahkan ada satu film itu bagus banget di India, film klasik. Puncak cinta itu justru sacrifice. Makanya kalau Yesus Kristus kan Passion of Christ yang Mel Gibson. Passion kan sesuatu yang kita senang itu. Untuk syarat berhasil apa? Passion, gua suka. Tapi itu belum passion yang sebenarnya kalau belum kamu siap menderita untuk itu. Nah deritanya itu udah bukan lagi derita emosional. Nggak ada ceritanya orang yang mencapai puncak spiritual nggak melewati fase-fase begitu. Nggak ada itu. Entah di kehidupan yang mana gitu terserah. Tapi pasti melewati itu. Nah sekarang kita coba tarik ke diri kita nih. Supaya ini tidak jadi sekedar wacana atau sekedar upacara. Dan jujur mohon sama Allah. Ya Tuhan, aku ingin mendapatkan apa sih sebenarnya kualitas Ibrahim itu. Jadi dipaksa sama Tuhan. Ya, kebanyakan sih kita dipaksa. Tapi dengan perspektif ini kita jadi tahu. Ini kita mau dinaikkan nih. Mau jadi kekasih Allah. Saya punya koleksi-koleksi tuh tentang kisah-kisah itu. Makanya ini ya pantas ya selalu disebut Ibrahim ini. Jadi Ibrahim itu ada di diri kita. Kualitas yang mendahulukan Tuhan. Ini udah beyond logic. Kalau misalnya ini kan kalau sekarang kita kan lagi bilang untuk berkorban untuk orang tua yang udah nggak ada. Kalau ini kan lebih kayak hubungan kita sendiri kan sama anak-anak. Gimana dengan konsep kita mengorbankan untuk orang tua, sedangkan itu kan mereka udah nggak ada gitu. Ya kalau jawaban saya sementara ini supaya ada values ini masuk. Apa sih hubunganku yang masih ganjal dengan bapak ibuku? Jadi bukan masalah potong sapi buat bapak ibu, bukan. Saya sering ketemu gini, bisa bentuknya menghajikan, bisa membuatkan yayasan. Saya dengar kemarin sama Kang Abu di Borobudur kan, bahkan jadinya Borobudur itu karena Sailendra Sanjaya sakit 8 hari. Dia sudah kayak Markus Aurelius ya. Iya, dia seorang filosof, dia panglima perang, dia galau juga. Dia sudah menaklukkan banyak negara. Dia ngomong sama Maximus, kan ada tuh di film Gladiator. Aku gimana? Aku mau dikenang sebagai apa? Nah itu dialami Sanjaya. Kita juga akan mengalami itu. Apa ya yang mau saya ukir dalam kehidupan saya? Ini begini-begini Mas Sony ngomong tuh, aduh lumayan lega lah, ada 3 fakir kata Mas Sony. ini sesuatu yang udahlah gitu, nambah lagi. Karena nanti begitu kita mati, udah umur 50, 60, ini ngapain aja ya gue selama ini gitu. Ada nggak sih yang impactful yang saya lakukan? Nah, Sanjaya mengalami gelisah, sakit banget. Akhirnya anaknya melihat, merasakan penderitaan bapaknya. Kita juga. Apa yang udah tolong buat sesuatu. Dibuatlah Borobudur. Kitab dalam bentuk bangunan. Ajaran. Nah, kita juga begitu. Itu juga dan semua yang Ibrahim, makanya itu ada
ritual Mekah itu, haji itu. Karena itu Ibrahim meninggalkan sebuah jejak monumental. Paling tidak menginspirasi orang untuk kembali ke kolbu dalam bentuk ajaran. Meskipun banyak orang nggak ngerti. Sesuai kapasitas masing-masing. Nggak juga dituntut yang heroik, nggak. Karena nanti waktu kita mau mati itu ada tuh begitu-begitu tuh. Si aku 3 ini kan masih gatal kan. Tapi kalau kita sudah mengikuti perintah dari Tuhan dalam hidup kita, termasuk hubungan dengan orang tua, dengan saudara, sesuatu hubungan yang retak ingin kita perbaiki, kan bisa datang tuh. Tuhan, apa yang perlu aku korbankan? Kamu minta maaf sama orang itu. Hah, enak aja. Ah, itu berkorban gak itu? Jadi kalau korban itu nggak harus sesuatu yang kita sukai ya. Kayak minta maaf sama orang yang kita nggak suka itu kan satu korban juga. Iya, sebetulnya kan yang berat itu di batinnya kan. Iya. Bahwa dia bentuk pengejauhan tahannya seperti Ibrahim mau dieksekusi. Padahal itu akhirnya kan cerita batin. Pelepasan. Nah, mudah-mudahan poin ini dapat ya, teman-teman ya. Jadi, ya Allah. Karena ada orang setiap kurban, ya hari kurban lagi nih, banyak kambing korban. Oke, dia ada di chapter itu. Tapi kenapa ajaran ini tetap terpelihara? Apa ada sesuatu yang sakral nggak sih di situ? Yang mau disampaikan? Sampai setiap tahun sapi dan kambing jadi dimakan, gitu kira-kira. Ya itu juga ada siklus kan untuk dimakan. Kalau yang vegetarian kan siklus dia nggak di situ lagi kan? Ini lucu banget ini. Nah ini dikurbankan nanti. Wah, itu ada yang teriak nanti itu. Langsung kabur. Takut dia. Dikurbankannya itu dikasih kepada seseorang. Kan kadang-kadang kan barang kita itu kita suka banget atau ada yang lebih perlu gitu. Aduh gimana ya ngasih barang ini ya gitu. Ada yang lebih perlu gitu. Terus kasihlah kata Tuhan kan. Gimana dong ya Tuhan ini kan udah kasih. Kita kasih itu korban juga. Tuh. Jadi setiap hari ini kita alami teman-teman. Ya biar jadi langsung ini apa aktual gitu. Tadi Mbak mau nanya, Caki. Ya, sebenarnya pergulatan batin itu kan. Ya. Kapan kita tahu itu adalah aliran yang benar, itu adalah pilihan yang memang kita. Dan kapan itu sebenarnya Saya juga sering mengalami itu. Ini benar nggak ya? Ini benar. Karena kita masih main di pikiran. Ya. Dibahas tuh bagaimana ilham masuk ke imajinasi, ke mimpi. Gimana cara kita membacanya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kita eksekusi secara fisik seperti Ibrahim. Dalam arti individu. Sama kayak tadi. Kan kita udah meditasi nih. Kamu minta maaf sama itu kan 10 tahun kamu nggak baikan sama dia. Masa sih Tuhan? Iya udah. Ya kayaknya cukuplah di alam meditasi. Nah itu kan ini lagi cari pembenaran kan. Kadang-kadang eksekusi aja. Mau ke sana aja, ketemuan yuk. Itu juga stres aja ngetiknya. Edit lagi, hapus lagi, gitu ya. Hapus lagi. Iya kan? Udah begitu di rumahnya, kok tumben datang ke sini? Ya, gue mau nyulut nih kayaknya. Dia pancing lah. Nah, di situ kita ngeliat proses penyembelihan itu berat banget. Aku tiganya itu. Pengakuan, merasa dia enggak. Aku tiga itu kan wajahnya banyak. Emosi-emosi yang bersama dia banyak. Nah itu kalau dipraktekin teman ada semacam yang terlepas. Lepas lagi.
Pas, terus. Lama-lama makin dekat, makin lebur. Iya, dia selalu ngomong. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih menambahkan karena tadi dipaparkan Kang Abu sudah banyak banget poin-poin. Saya kadang-kadang melihat ya, era sekarang itu kan banyak banget ajaran-ajaran di TikTok. Saking banyak kita lambatin dikit deh, putar lagi bila perlu catat gitu. Jadi di hold. Karena banyak tadi hikmah-hikmah besar yang disampaikan Kang Abu. Dan saya yakin Kang Abu untuk mendapatkan hikmah itu butuh belasan puluhan tahun. Masa kita langsung dapat sekelebat? Enggak kan? Jadi tanya nanti pas wukuf di Arafah orang-orang kan itu tuh. Kita juga malam-malam ikutan. Ya Allah, ini habis dengar kajian nih. Korban kuhat tahun ini apa nih ya Allah? Siap-siap aja diberi perintah. Kamu maafin dia. Kamu maafin dia. Ya kalau nggak bisa minta-minta nanti ada bentuk-bentuk ini. Dan itu pun butuh keberanian. Tapi kan kalau kayak misalnya sampai harus dipaksa, tapi kalau kita udah tahu ini terus cepet aja gitu misalnya langsung diikhlasin gitu kan jadi nggak kerasa. Ya itu dia, makanya ini betul-betul yang jujur. Makanya saran saya kalau mau nyobain hakikat korban, udah jujur aja. Tuhan, aku nggak tahu, aku baru dengar nih, apalagi sih yang perlu aku lepaskan supaya aku lebih dekat kepadamu ya Allah. Udah, siap-siap aja ngomong. Allah Maha mendengar kan? Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Langsung. Biar berasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim itu. Sip, aman. Ya, thank you ya. Tepuk tangan dong. Terima kasih Bang. Oke, mungkin kita akan juga elaborasi dari Mas Sony. Silakan Mas, ini aku tutup di sini. Sip. Mau apa nih? Karena jasa. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita doa dulu Mas. Ini topiknya tentang Ibrahim ya. Ya, spontan aja tadi. Kurban ya. Sebenarnya ini saya harusnya udah naik haji tahun ini apa? Jadi nggak jadi apa gimana? Seharusnya udah berangkat. Seharusnya udah berangkat tapi Masih nunggu. visanya sampai hari ini belum keluar. Jadi kayaknya afirmasi saya benar. Itu sesuatu yang harus dikorbankan. Jadi kalau memang terjadi sesuai afirmasi meditasi yang saya lakuin, memang benar-benar ini suatu hal yang menarik. Tapi aku nggak bisa cerita sekarang, nanti ya mungkin kita ketemu berikutnya saya bisa cerita gitu. Bicara tentang Ibrahim ini kan, dia ini kan rasul, utusan yang jadi suri tauladan ya. Di surat 62 ayat 2, lalu dia juga imam bagi seluruh manusia gitu ya. Surat 21 Al-Baqarah 124. Jadi disebut sebagai imam berarti dia bukan sosok gitu. Jadi Ibrahim tuh kualitas yang kata di Kang Abu bilang. Dan nama aslinya pun bukan Ibrahim. Jadi semua nabi itu adalah nama yang Tuhan berikan kepada dia karena sebagaimana kita udah bahas juga di 3 fakir bahwa Tuhan itu hendak mengalami divine qualities gitu. Kualitas-kualitas ketuhanan yang terwujud kepada utusan-utusannya yang sudah berada di aku satu gitu. Jadi semua nama-nama nabi itu bukan nama aslinya, itu adalah divine qualities atau kualitas-kualitas ketuhanan yang Tuhan hendak alami lewat utusan-utusan itu. Dan Ibrahim ini salah satu divine qualities, dikasih nama Ibrahim gitu. Ib itu sumber atau abu, aba, rahim itu kasih sayang gitu. Jadi betapa nama itu menunjukkan kualitas yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Jadi Ibrahim itu sumber kasih sayang. Nah, mengapa Ibrahim itu
dikasih nama Ibrahim atau sumber kasih sayang karena ya kalau dilihat dulunya Ibrahim itu figur yang sangat keras, gitu. Keras. Bapaknya dilawan, masyarakat dilawan. Tetapi begitu dia sudah dilebur ke dalam Aku Satu, dia menjadi bapak yang penyantun, gitu ya. Jadi dia menjadi bapak yang penyayang, gitu. Jadi orang yang hatinya tadinya keras, jadi bapak yang penyayang, penyantun. Lalu kalau kita lihat di perjalanan hidupnya ini luar biasa. Pertama, dari kecil dia sudah mendobrak values atau keyakinan yang sudah berlangsung lama yang nggak masuk akal. Kemudian dia mempertanyakan itu semua yang tadi Kang Abu juga sudah katakan di surat 6 ayat 75 sampai 80 gitu ya. Sampai akhirnya ya lihat bintang, lihat bulan yang tenggelam segala macam itu, akhirnya dia ternyata Tuhan itu ada di dalam, di mana? Diriku gitu. Jadi perjalanannya itu yang tadinya saya sampaikan juga ketika perjalanan menuju kepada Tuhan berhenti, perjalanan di dalam Tuhan dimulai. Jadi dia udah menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya di dalam diri. Masalahnya adalah ketika kita sudah sadar bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita, berarti perjalanannya itu bukan perjalanan menuju dari titik A ke titik B, tapi perjalanan di dalam. Perjalanan di dalam itu berarti kita tuh harus sampai ke Aku Satu kan. Sementara selama hidup kita baik sekarang maupun hidup-hidup sebelumnya, kita tuh mengakumulasikan segala sesuatu yang bukan diri kita atau bukan Aku Satu gitu, sehingga semua ini harus dilepaskan gitu, harus dilepaskan. Makanya di surat 16 ayat 120 dikatakan Ibrahim itu adalah Hanif gitu. Hanif itu artinya melepas gitu. Jadi perjalanan di dalam Tuhan itu bersedia untuk melepas gitu. Jadi melepaskan. Jadi makanya disebut ini Ibrahim itu Muslim yang Hanif gitu. Muhsinin, Hanif gitu. Hanif itu artinya melepas. Untuk bisa Muslim, kita harus Muslim itu artinya pasrah dan berserah. Kita harus gini. Kan kita mau kembali ke diri kita yang sebenar-benarnya, yaitu Tuhan di dalam diri kita gitu ya. Sehingga kita harus melepaskan apa yang bukan sebenar-benarnya. Kalau dibilang kurban itu artinya korban, pengorbanan gitu. Bukan, korban itu artinya mendekatkan gitu. Bukan nggak ada sama sekali pengorbanannya. Gitu. Nah, buat orang-orang yang udah sadar, melepaskan itu adalah suatu hal yang indah gitu. Bukan sebuah pengorbanan gitu. Ya, jadi pengorbanan itu ketika kita merasa berat untuk pulang kepada Tuhan, padahal kepada Tuhan yang ada di dalam diri kita di Aku Satu, kita harus melepaskan segala-galanya. Kita merasa berat sehingga dibuat orang yang belum sadar itu disebut sebagai pengorbanan atau kurban. Padahal kurban dalam bahasa Arab artinya mendekatkan diri. Bukan berkorban gitu loh. Berkorban kayak kita tuh berat gitu. Bukan gitu artinya mendekatkan diri. Jadi untuk bisa mendekatkan diri di dalam perjalanan di dalam Tuhan ya kita harus melepas gitu. Nah, melepas di situ simbolnya adalah Ismail. Ismail itu kan sesuatu yang sangat dicintai gitu. Kenapa cinta? Cinta itu artinya ada kemelekatan gitu. Makanya Ibrahim itu bukan bapak cinta, bukan, tapi bapak kasih sayang. Kasih sayang tuh nggak ada kemelekatan. Segala sesuatu. Bukannya Tuhan gini, wah ini anak nggak boleh dicintai gitu, kita sembelih aja, bukan gitu, bukan. Tapi anak itu energi yang datang dan pergi sepenuh hati gitu, dan menyaksinya yang sepenuh hati itu bukan berasal dari kasih sayang kita, tapi dialirkan dari Aku Satu itu. Jadi mengalami. Nah, ketika kemudian Ibrahim itu mengalami perjalanan di dalam Tuhan, dia melepas, atau disebut sebagai Hanif.
Kemudian dia dipilih Tuhan untuk dapat, ya orang yang sudah sampai ke aku satu, dia pasti jadi utusan Tuhan kan. Dipilih Tuhan untuk dialirkan dan segala sesuatunya tuh bentuknya aliran gitu. Nah, karena dipilih Tuhan untuk dialirkan, maka dia dikasih tugas gitu. Dikasih tugas atau misi dari Tuhan, misi jiwanya dia adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran ini ke banyak tempat gitu. Ketika dia sudah ada di Mekah, ditaruh di batu, enggak. Sembelih itu artinya Ismail dan ibunya kan ada di kota Mekah yang air aja nggak ada gitu. Air tuh nggak ada. Mau hidup kalau ditinggal tuh anak istri tuh akan mati gitu loh. Tapi Tuhan memerintahkan dia untuk meninggalkan Ismail dan ibunya di kota yang namanya Mekah gitu. Gitu. Jadi ditinggal karena dia harus ke tempat lain untuk berdakwah gitu, untuk dijadikan utusan Tuhan di tempat lain. Karena kalau biarin ini anaknya yang nerusin kira-kira gitu. Nah, dia bilang, wah kalau gue tinggal anak istri gue di kota ini, mati nih bisa gitu loh. Karena air aja nggak ada gitu kan. Ternyata begitu ditinggal, malah Ismail dan ibunya menemukan sumur Zam-Zam itu kan. Jadi artinya diganti dan kota Mekah jadi kota yang diziarahi dan menjadi kota yang hidup gitu ekonominya. Jadi nggak mati kok gitu. Diganti dengan sesembahan tuh artinya dengan pengganti yang lebih bagus gitu loh daripada itu. Nah, jadi artinya bukan letterlock disembelih. Mana ada sih bapak yang mau nyembelih anaknya. Kalau saya disuruh gitu, nih Tuhan nggak masuk akal gitu. Nyuruh saya nyembelih anak saya gitu. Enggak gitu. Disuruh meninggalkan. Nah, akhirnya dia meninggalkan ke tempat lain dan akhirnya meninggalkan itu ke ibunya Ishak gitu ya. Dan akhirnya dia punya anak lain namanya Ishak gitu. Nanti dia kalau di Injil ke tempat yang lain lagi di Asia, anaknya namanya Keturah gitu. Jadi istrinya 3 gitu. Jadi istrinya Ibrahim tuh ada 3 gitu. Jadi dia keliling tuh ceritanya gitu. Nah, dalam perjalanan spiritualnya itu, akhirnya dia mendokumentasikan kisah spiritualnya itu ke dalam satu kitab. Yang zaman dulu kitab itu bentuknya bukan buku, tapi adalah prasasti. Lalu di sampingnya ada Hijr Ismail gitu kan, yang bentuknya lingkaran. Lalu di situ ada makom Ibrahim, ada cap kakinya dia. Ya kan, later nanti ada Nabi Muhammad yang naro Hajar Aswad gitu. Itu semua sebenarnya, dan ini cara untuk menyembah Tuhan adalah melakukan tawaf gitu, berputar gitu. Nah, itu tuh sebenarnya semua adalah penjelasan dia bagaimana kita bisa berhaji gitu loh. Berhaji itu artinya perjalanan menuju kepada Bait Allah, Baitullah yang ada di dalam diri. Itu disimbolkan dengan bangunan itu gitu. Bangunan itu adalah hati kita gitu. Jadi bangunan Ka'bah itu adalah simbol dari hati kita gitu. Dimana hati kita tuh bentuknya kayak Ka'bah yang ketutup gitu, dilekatkan oleh Hijr Ismail atau tadi apa-apa yang kita cintai itu, kemudian ketutup, dan kemudian di luarnya ada makom Ibrahim. Tadi Kang Abu udah menjelaskan makom itu adalah level tertinggi. Ibrahim itu sumber kasih sayang Tuhan yang seharusnya ada di dalam apa di luar hati? Di dalam. Tapi yang kejadian si makom Ibrahimnya ada di luar apa di dalam? Di luar. Kenapa di luar? Karena hatinya nggak diapain? Baitullahnya nggak diapain? Nggak dibuka kan? Nggak dibuka. Makanya itu namanya Hijr. Hajar tuh artinya Hijr Ismail tuh artinya kamar. Jadi ada kamar, ruangan Ismail. Jadi di dalam hati kita tuh ada ruangan-ruangan di mana kita tuh kayak menyimpan kemelekatan gitu loh. Itu Hijr Ismail di dalam diri itu. Nah, jadi Baitullah itu hati itu harus dibuka sehingga makom Ibrahim yang tadinya di luar dari hati menjadi ada di
Dalam karena nggak ada batasnya hati itu kalau dibuka kayak kotak kado kan. Nih ada kotak kado nih, dalamnya nggak ada apa-apanya. Ya sekarang ada handphone di luar kotak kado gitu, ya kan? Begitu itu dibuka, si handphone itu ada di dalam apa di luar? Kotak kadonya dibuka. Di dalam apa di luar kotak kado? Di dalam karena kotak kadonya ada di mana? Ya di sini semua gitu. Nggak ada kamar-kamar lagi gitu. Nggak ada hijr lagi gitu. Nggak ada hijr Ismail nggak ada gitu. Nah jadi caranya apa? Caranya dibersihin pakai tawaf dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama harus nyembelih kambing lah, sapi lah gitu. Itu semua hanyalah simbol dari ritual gitu. Ritual itu kalau tidak kita lakukan dengan hakikat yang benar, ya nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Gitu, ya kan? Saya suka bilang waktu itu cerita tentang burung beo gitu kan, yang diikat paruhnya. Saya udah cerita berapa kali di sini. Jadi ya gitu, ritual tuh gitu. Yang diulang adalah nyembelih kambing, nyembelih sapi. Enggak, itu melepaskan semua. Untuk bisa kita pulang ke aku satu tuh kita harus hanif, harus melepaskan semuanya gitu. Dan itu berat nggak? Berat loh kalau lagi meditasi itu. Teman-teman di sini kemarin kita lakuin retret ya di Depok tuh. Retret di Depok itu kita melepaskan semua yang di luar itu. Untuk akhirnya kita bisa dibimbing untuk lebur ke aku 2, aku 1 gitu. Wow, itu banyak yang saya lihat di teman-teman di mana yang ngelakuin itu. Ada yang macem-macem gitu reaksinya, berat banget. Emang berat gitu. Karena kita harus melepaskan semua kemelekatan itu, pengalaman Tuhan gitu, untuk digunakan oleh aku satu gitu. Nah begitu kemudian udah diserahkan, dilepaskan semua, lalu si aku satu bisa menggunakan aku 2, aku 3, aku 4 kita untuk bisa menjalani hidup ini, maka Tuhan akan menggunakan atau memakai kita sebagai utusannya untuk menyebarkan kesadaran gitu. Nah, barulah Ibrahim membuat prasasti dan sebagainya gitu. Jadi artinya kita tuh harus lihat dari sisi ini hakikatnya apa gitu. Kalau orang udah bicara hakikatnya apa, dia nggak cerita lagi gue harus korban kambing apa sapi gitu. Enggak, gimana kalau tinggalnya di di Swiss di mana gitu, di mana nggak tahu di mana gitu, yang nggak ada kambing, nggak ada sapi misalnya. Bukan itu gitu, tapi hakikatnya adalah kita tuh harus jadi orang yang hanif, yang melepaskan. Karena semua ini energi yang come and go. Jadi kalau energi datang, saat itu juga harus dilepas gitu. Nggak boleh ada energi yang bersarang gitu. Supaya akhirnya kita bisa lebur ke aku 2 dan aku 1. Nah, apakah melepaskan ini suatu pengorbanan? Pertanyaannya. Atau sesuatu yang indah gitu. Nah, berat ya. Hah? Tapi berat. Paradok. Ya paradok. Iya. Setelah lepas kita juga Pasti menyenangkan setelah lepas. Iya. belum gitu ya. Untuk melepaskan benda itu proses penanganan. Karena ini buat sebagian orang ini berkorban. Wah, ini idul korban nih, gue harus berkorban. Padahal itu adalah suatu hal yang sangat indah gitu. Jadi itu pertanyaan yang paling dalam yang harus ditanyain. Melepaskan itu apakah suatu yang berkorban atau suatu yang indah gitu. Nah itu kalau memang udah sampai di pertanyaan itu dan kita bisa menjawab, lama-lama kita tuh lepasin aja semuanya kalau gitu ya. Ternyata enak banget hidup dengan aliran. Karena kita udah ngelepasin semua gitu.
belum bisa melepaskan. Makanya kunci dari haji itu kan, kalau Ibrahim bilang di surat 3, 96-98 tuh, masuklah kamu ke dalam Baitullah itu, jadi amanlah kamu, lakukanlah perjalanan haji sesuai kesanggupanmu masing-masing gitu. Ijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi lepasin aja semua sesuai kesanggupan kita masing-masing. Dan karena ini haji atau perjalanan kembali kepada Tuhan adalah perjalanan bukan ke suatu titik tertentu, tetapi suatu hal yang everlasting, yang nggak pernah kenal kata sampai, maka itu sesuai kesanggupan kita gitu. Melepaskannya mau sampai mana. Nah, menariknya nih, saya kemarin udah syuting meditasi tentang haji gitu. Jadi haji itu nanti teman-teman boleh lihat di SI Inspiratif tuh, nggak tahu kapan diuploadnya sama tim kita, tapi sebenarnya mudah tuh haji itu sebenarnya. Tuh cukup duduk diam, kita ngelepasin semuanya, masuk ke dalam itu, masuk ke dalam Baitullah yang ada di dalam diri. Nah, pertanyaan terakhir adalah, kalau hati kita disebut Baitullah, rumah Tuhan, tuan rumahnya harusnya ada berapa? Satu. Boleh nggak ada kitanya di dalam? Kalau itu disebut Baitullah, tapi ada kita dan ada Allah, berarti ada dua tuan rumahnya, betul? Nah, jadi sebenarnya apa yang perlu dilepas ketika sini adalah si aku ini. Aku berapa? Ya aku 4, aku 5, aku 3, aku 2, lepasin semua aja. Sampai bener-bener nggak ada aku, yang ada cuman aku gitu, yaitu Tuhan. Baru namanya kita itu di dalam diri kita bener-bener Baitullah nih, diri ini Baitullah gitu. Nggak ada akunya gitu. Nah, jadi pertanyaannya, melepaskan aku itu, pertanyaan cuman 2, saya punya pertanyaan. Melepaskan aku itu suatu pengorbanan apa suatu hal yang indah? Udah dicontohin sama Ibrahim Ismail, diganti dengan sesuatu yang lebih azim, kembali kepada Tuhan itu suatu hal yang tadi pengorbanan atau indah. Dan apakah ini suatu hal yang bisa kita lakukan di mana-mana, atau harus berdebat tentang ritual lagi gitu? Ini hakikat kok itu, bukan ritual gitu. Ini itu Kang Abu dari saya. Soalnya mau nanya dok, hubungan tadi kan Baitullah segala itu ya, kan rukun Islam kan yang kelima berhaji. Jadi kita tuh udah ada Baitullah, untuk naik haji tuh nggak perlu harus ke sana lah ibaratnya. Nggak perlu, tapi kenapa saya harus ke sana? Karena mau nemenin istri. Saya kemarin tanya, Son kamu mau naik haji ngapain? Nemenin istri gua. Habis dia mau, bokap gua tiap hari bilang, kemarin saya bilang, mah kayaknya aku naik haji nih tahun ini. Alhamdulillah, dia bilang gitu. Wah seneng banget, happy banget gitu. Tapi, nah